Hello everyone, welcome back to Romy Aussie. Oke, video kali ini kita akan belajar bagaimana kita melakukan reverse engineer dengan menggunakan MySQL Workbench yang ini ya, MySQL Workbench. Apa itu reverse engineer? Itu adalah bila mana kita sudah memiliki database dan kita ingin balik ke ERD atau EER. Ini ERD namanya. Entity Relationship Diagram. Diagram ini diagram ya. Seharusnya step yang benar adalah kita mendesain database dengan membuat ERD dulu atau EER. EER ini sama dengan ERD tapi enhance. Jadi ini yang digunakan oleh Workbench. Jadi sebenarnya langkah-langkah pada saat kita mendesain database adalah kita mendesain ini dulu, entity relationship diagrams. Artinya relasi antar table, apa hubungannya. Kita tentukan primary key, kita tentukan foreign key-nya, kita tentukan hubungan antar table, apakah one to one, apakah one to many, apa many to many, seperti itu. Setelah selesai baru kita membuat database-nya. Nah, video kali ini kita sebaliknya. Makanya namanya reverse. Reverse itu artinya sebaliknya. Engineer artinya kita mengubah sebaliknya dari database ke ERD atau EER ini ya, EER. Enhance Entity Relationship Diagrams. Ya. Bagaimana caranya? Keep stay tuned. Oke, berarti kita harus mempunyai database dulu ya. Database-nya bisa kita gunakan database yang kita punya atau kita gunakan database yang kita dapatkan dari luar. Kita akan belajar bagaimana cara mengimport ya, mengimport database dari yang kita dapatkan dari luar. Dalam hal ini adalah database contoh dari MySQL yang kita dapatkan di internet ya. Caranya kita ke browser dulu. Ini kita ingin dapatkan ya, contoh MySQL sample database. Sample itu artinya contoh sampel atau contoh database yang dari MySQL. Nah, kalau mau dapat nih dari sini bisa, ya. Nah, ini dia. Nah, kita download di sini. Klik saja yang ini, download MySQL sample database. Nah, nanti dia akan terdownload. Nah, matikan dulu IDM-nya kalau kalian punya. Jadi dia akan terdownload ya. Saya close dulu, kebetulan ada ini. Jadi sebentar. Jadi kalau kalian sudah download maka nanti ada seperti ini. Sebentar, mana ya? Nah, ini hasil downloadnya tadi, MySQL Sample Database. Nah, ini hasil downloadannya dari yang ini tadi. Ini, kalau diklik yang ini ya. Jadi, di kalian taruh dulu di mana ingin diletakkan. Kalau saya misalnya di dalam folder MySQL. Nah, kalau sudah, baru di right click, di ekstrak. Di ekstrak seperti ini. Ini ekstrak mana ya? Compress, ini open, ini ekstrak all. Nah, baru nanti di ekstrak, klik ekstrak di sini. Kalau sudah selesai, nanti ada folder seperti ini, double klik foldernya. Nah, ini dia, MySQL. Jadi, kalau mau lihat isi datanya, nah ini dia. Ini adalah database yang terdiri dari tabel-tabel yang akan kita import ke dalam MySQL kita. Ada berapa tabel nih? Product line, products, order details, order, customer,
Ada employee, ada offices, ada payment. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya yang akan kita import. Nah, ini relasinya nih. Nah, ini nanti kita belajar nih relasinya untuk belajar SBD. Oke, itu dia. Kita ke sini, ini dia hasilnya ya. Kita akan memakai workbench ya. Artinya kita aktifkan dulu workbench-nya. Yang ini bisa saya close dulu ya. Jadi koneksinya saya close, jadi seperti ini ya. Pada saat kita membuka pertama kali. Ingatkan koneksinya dibuka dulu. Tapi sebelum membuka ini, ingatkan sum-nya atau Laragen-nya diaktifkan database-nya ya. Nah, ini masih belum aktif nih. Kalau seperti ini kan masih belum aktif nih, belum ada tandanya ya. Kalau aktif, tinggal klik ini Start All. Nah, ini berarti sudah aktif. Kalau ini sudah aktif, buka MySQL Workbench-nya. Kemudian buat koneksi. Klik ini sekali, kemudian terbuka seperti ini, artinya sudah terkoneksi. Bila ada merah di sini, berarti ada masalah dengan koneksi. Oke? Oke. Tahap yang pertama. Tadi kita lihat tahapannya ya. Tadi download sudah ya. Nanti linknya ini diberikan saya taruhkan di description nih. Jadi kalian bisa langsung download. Kemudian kita cek and see file SQL right click. Oh ya. Kita ingin yang tadi file yang baru saja kita download tadi akan kita cek ya isinya ya. Caranya bisa seperti ini. Kalian ke folder, right click, open with, bisa dibuka pakai Visual Studio Code atau dibuka pakai MySQL Workbench. Ini contoh saya buka pakai Visual Studio Code ya. Nah, nanti akan keluar SQL, perintah-perintah SQL-nya. Akan terbaca maksud saya. Bentar. Nah, ini dia. Nah, ini di dalamnya sebenarnya isinya adalah query-query nih untuk pembuatan table. Contoh, nah, ini kumpulan ya. Dia akan create table jika database, dia akan create database jika dalam MySQL kita tidak ada database yang bernama Classic Models. Kemudian bila ada ternyata atau mereka akan buat. Bila sudah ada tinggal dipakai. Nah, ini. Kemudian ada tabel-tabel yang kita lihat di sini tadi akan dibuat ya. Akan dibuat, tapi sebelum dibuat akan di-drop dulu. Jadi mungkin di dalamnya, jadi kalau kita pernah punya classic model, itu akan di-drop, akan di-delete semua dulu, lalu nanti akan dibuat satu-satu. Nah, dibuatkan satu-satu kan. Ini table product lines, ini table products, ini foreign key-nya, ini primary key-nya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan belajar ya. Apa itu foreign key, apa itu primary key, bagaimana hubungan one to many dengan table, seperti itu. In the next video. Tapi video kali ini cuma ingin import, kemudian kita melakukan reverse engineer. Nah, bentar. Nah, reverse engineer berarti yang ini. Kita melakukan ini. Jadi ada dua target untuk video ini ya. Oke. Ini kita close. Sama kalau misalnya kalian membukanya dengan memakai apa ya? Tadi dengan memakai MySQL Workbench bisa juga. Nih, tadi kan pakai ini kan? Kita pakai ini lagi ya. Nah, ini sama nih. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini Workbench. Nah, ini dia. Terbuka kan? Nah, ini sama kan? Nah, oke. Ini unconnected masih. Iya. Nah, ini sudah terkoneksi. Oke, kita sekarang sudah kita cek isinya. Kita lihat lagi langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya adalah kita mengaktifasi MySQL file Laragen. Sudah. MySQL-nya kita sudah aktifasi. Kalau kita ingin cek kembali, kita buka saja Laragen-nya. Nah, ini sudah aktifasi ya. Kemudian baru kita open Workbench-nya, lalu dibuka SQL script-nya. Ya, ini kita buka sini. Kita open di sini, file open, SQL script. Nah, ini arahkan ke
ke tadi, ke tempat SQL yang sudah kita download dari sini, ya. Kita arahkan ke sini, klik yang ini, di open. Nah, nanti yang tadi terbuka lagi. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat lagi langkah berikutnya adalah and then eksekusi blok semua. Kita bisa memblok semua, Ctrl E, and then klik yang ini. Atau kontrol, tidak usah di Ctrl A. Klik ini artinya sudah dieksekusi semuanya. Kecuali kita memblok ini artinya kita hanya mengeksekusi yang ini. Atau kita misalnya menaruh ini kursornya berarti dia akan kalian klik yang ini, jangan yang ini, dia akan mengeksekusi di mana kursornya berada. Oke. Karena kita ingin mengeksekusi seluruhnya seluruhnya yang ini di bawah ya sampai tabelnya terbuat nih, dan juga melakukan inserting data nih, datanya juga diisi. Nah, karena kita ingin mengeksekusi semuanya, maka klik yang ini. Kita coba ya. Nah, ini tabelnya masih belum ada nih. Tabel apa nih? Tabel Classic Models. Nah, oke, kita coba. Kita klik saja yang ini. Nah, bentar. Oke, sekarang kita lihat langkah berikutnya adalah kita membuka Workbench, kemudian kita open SQL script-nya ya. Sebentar. Oke, kita ke sini, kita file, kemudian kita open SQL script yang di sini. Nah, lalu kita arahkan ke file yang sudah kita download tadi dari sini tadi, yang kita download dari sini tadi. Oke, yang ini kita buka, nanti ada di sini. Kita langsung eksekusi semuanya ya. Kalau ini yang sudah kita lihat, ini adalah meng-create table, kemudian ini meng-create table customer, yang ini adalah meng-create table payment. Nah, sampai dengan insert di sini. Ini meng-insert table product line, ini isinya. Nah, seperti itu ya. Nah, 147 baris. Kita eksekusi semuanya ya. Caranya kita mengklik yang tanda petir yang ini. Kalau kita mengklik yang ini, artinya kalau kita kursor berada di sini, kita klik yang ini, berarti dia mengeksekusi hanya yang ini. Kalau kita mengklik yang ini, kemudian kita klik yang ini, dia hanya mengeksekusi yang selection yang ini. Karena kita ingin mengeksekusi semuanya, maka kita klik yang ini ya. Oke, ini adalah database sebelum mengeksekusi ini ya. Nanti bila mana kita sudah berhasil ini, berarti nanti ada classic models. Database ini ada dalam skema kita. Kita eksekusi, klik ini ya sekali, klik sekali. Nah ini dia. Oke, setelah kita mengeksekusi ya, ini dia tadi mengeksekusi ini scriptnya untuk query tadi, dan dari sini ya. Nah ini drop sampai dia mengisi ke table payment, order customer, order detail, diisi sudah tadi kita eksekusi, maka di sebelah kiri kita ada nanti akan timbul ya atau akan muncul database yang namanya Classic Models. Classic Models. Dan di dalam Classic Model ini kita bisa lihat tabel-tabelnya. Kita lihat langkah berikutnya adalah kita tinggal mengecek table. Kita lihat isi dengan cara membrowse masing-masing table ya. Coba kita lihat isi. Ini diklik masing-masing tabelnya, ada banyak tabel nih. Ada customer, employee, office, order details, orders, payment, product line. Product line ini seperti produk kategori ya. Kemudian ada di dalam product line. Setelah product line ini ada products. Ada berapa nih ya. Nah ini adalah tabel-tabel yang ingin kita buatkan ini. Database diagramnya, IR-nya ya. Sebelum kita membuat database diagramnya untuk IR-nya, enhance, entity, relationship diagram. Nah, sebelum kita membuat, kita lihat dulu isi-isinya. Caranya,
Ini dipilih customer-nya, tabel customer nih. Kalau dalam bahasa Indonesia tabel pelanggan, kita klik saja yang ininya. Nah, dengan begitu kita akan bisa melihat uh, isi dari tabel customer. Ya, sama dengan employee juga kita bisa melihat dengan cara mengklik yang ini. Nah, begitu juga tabel-tabel yang lain. Kalau employee ini adalah pegawai yang bekerja di perusahaan kita. Kalau ini customer yang membeli barang-barang kita, ini adalah office, kantor, mana tempat para pegawai kita bekerja. Kalau kita lihat nih misalnya untuk, coba kita lihat di office ya, kita klik. Nah, ada kode office atau kode kantor 1, berarti dia kerjanya di San Francisco. Nomor teleponnya, ini address-nya, ini state-nya, dan ini adalah negaranya ya. Ada di USA, ada di France atau Prancis. Nah, ini adalah order yang kita pelajari nanti di video selanjutnya adalah ini masternya, ini detailnya. Ini adalah orders ya. Kalau kita bisa lihat ya, order seperti apa? Ini seperti ini, orders form. Ini adalah semacam untuk form untuk penjualan kita. Ini orders form. Kita coba lihat ya. Saya buka ini saja. Kita lihat di sini. Nah ini. Nah ini orders kan. Cuma ini agak kabur ya. Tunggu kita lihat yang ini. Oke. Atau boleh yang sebenarnya yang paling terang ini. Cuma kita right click, kita open image-nya, bisa enggak? Nah, ini agak besar. Nah, jadi yang ini yang sebenarnya database itu. Jadi formnya untuk di front end-nya nanti dengan memakai bahasa apa saja ya, misalnya PHP, ASP.NET, atau memakai bahasa mobile. Nah, ini harus dibuat front end-nya seperti ini. Tapi database-nya adalah yang ini. Atau back end-nya adalah memakai ini. Orders and orders detail. Orders ini artinya master. Kalau kita ke sini lagi ya, ke tempat form tadi, master, berarti yang di atas ini. Nah, ini orders. Siapa customer-nya, emailnya di mana, date-nya, kapan dia melakukan order, pesanan. Ini adalah form pesanan. Kemudian ini adalah orders-nya, dan ini adalah yang data-data orders detailnya yang nanti akan kita simpan di dalam back-end kita yang di sini, order details. Jadi begitu. Jadi pada intinya kalau mendapatkan form seperti ini ada dua tabel ya, tabel master detailnya, tabel masternya dan tabel detailsnya seperti ini. Oke, ini detailsnya ini adalah barang-barang yang dijual. Ini kuantitasnya, quantity, ini unit price-nya, ini total price, ini description-nya atau nama-nama barang yang di-order. Oke, nah ini isi-isinya. Ini kalau mau lihat kolomnya atau mau field-nya tinggal kita ke bawahkan dikit ya. Nah, orders, order number, product code, price each, harga harga barangnya berapa, seperti itu. Oke, sedangkan yang ini order saja, ini yang bagian atas tadi. Yang ada tanggalnya, per ordernya. Nah, coba kita lihat seperti sini ya. Nah, ini tanggalnya, begitu. Nama customer-nya, nih customer kan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang di sini, nah ini ada customer number-nya kan. Nah, seperti itu. Jadi ini berarti database kita sudah ada ya. Tapi yang kita pelajari di video ini adalah bagaimana kita melakukan reverse engineer. Artinya, sekali lagi artinya adalah kita dari posisi di sini ya, kita ingin mendapatkan model ini atau relasi antar table. Sehingga kita bisa mengetahui relasi antar table yang untuk database yang kita miliki. Seperti ini kan departemen hubungannya dengan departemen manager apa.
employee hubungannya dengan salaries apa seperti itu. Nah, ini yang kita ingin lakukan, reverse engineer. Kita lihat dulu langkah-langkah kita. Kita sudah lihat ini, kita bisa juga lihat relasi ya, primary key yang untuk masing-masing tabel. Caranya kalau kita di sini, kita tinggal alter saja. Misalnya di customer. Nanti untuk video berikutnya kita akan belajar apa itu yang disebut dengan primary key. Ini right click, kalau kita ingin mengetahuinya tinggal alter. Alter ini artinya merubah, alter table. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini. Di sini bisa kelihatan foreign key-nya ya. Nah, ini dia. Nah, ini untuk tabel customer. Jadi, nanti reference table-nya, ini dia reference table. Ini one-nya, ini many-nya. Jadi ini adalah reference table-nya adalah dari database classic models. Tabelnya yang dipakai adalah employee. Ini berhubungan dengan sebagai foreign key nanti di tabel customer. Kalau kita lihat di sini, tabel customer. Jadi di tabel customer, nah di sini nanti akan kelihatan. Ini ada customer number, kita ke bawah ya. Nah, ini adalah sales representative employee number. Jadi, untuk customer ini siapa nanti akan melayaninya. Nah, di sini adalah sales employee number. Terhubung dengan tabel employees atau tabel staff di dalam database classic models. Nah, seperti itu ya. Oke, kita langkah berikutnya adalah kita membuat nih. Langkah terakhir adalah kita melakukan atau membuat EER dari database ya. Melakukan reverse engineer. Jadi kita ke sini dulu. Ini kita buat modelnya ya. Kita aktifkan dulu itunya ya. Ini bisa kita close. Kalau terlalu banyak di sini kita close bisa. Ya. Nah, ini kita close juga bisa. Nah, ini query. Nah, di sini kita pastikan bahwa yang terpilih ini adalah skema classic models ya. So, kita coba ya. Oke. Ini kita letakkan di sini, kita letakkan lagi di kursor di sini, database. Jadi untuk melaksanakan atau untuk melakukan reverse engineer ada di sini. Kita coba ya. Kita klik, ingat reverse engineer adalah dari database ke ER model. Kita klik sekali, kemudian ini adalah koneksi yang kita gunakan, kemudian kita next, klik di sini. Kalau di bawahnya tidak kelihatan, tidak kita kecilin di sini. Ini kita angkat dikit. Nah, ini kelihatan ada next-nya ya. Next. Nah, ini connect. Dia akan mencoba connect ke DBMS, kemudian mengambil skema list dari database kita, kemudian mengambil check common server configurations issues. Sudah, katanya complete successfully, kita next lagi. Kemudian kita pilih di sini mana database yang ingin kita buatkan modelnya. Nah, ini sekali lagi urutannya adalah yang reverse engineer adalah kita membuat tabel dulu, membuat database dulu, baru kita membuat relasi diagramnya ya, relasi antar tabelnya. Jadi terpalingnya. Makanya disebut dengan reverse. Reverse itu artinya mundur. Oke, kita pilih classic models, kemudian kita klik next. Nah, ini akan dia cek result, retrieval completed successfully, kita next lagi. Kemudian ini dia akan melakukan import terhadap table objects, import table ya, MySQL table, ada 8 tabelnya yang terpilih. Kita eksekusi yang ini. Dan setelah dieksekusi, baru nanti tabel-tabel yang diimport akan dimasukkan ke diagram, ER diagram. Kita eksekusi. Nah, ini sudah selesai nih. Kita klik next lagi. Finish. Jadi 8 table dari from skema classic models. Finish. Nah, ini sudah selesai nih. Nah, ini dia diagramnya. Tinggal kita ini ya, kita susun-susun ya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah ini ada garis putus-putus. Nanti kita pelajari ini. Ini seperti ini. Ini ada garis. Ini antara nanti kita pelajari nih, ini entity ya.
antara weak entity dengan strong entity. Tapi itu nanti kita pelajari, kita hanya di sini video kita hanya untuk belajar bagaimana kita melakukan reverse engineer. Kita ikuti. Ini produk lain di atas lalu produk. Produk lain sekali lagi itu adalah produk kategori ya. Kita letakkan di atas produk lain tadi di sini supaya kita rapi saja nih. Ini tidak ada aturannya nih meletakkan seperti ini, cuma supaya kita bisa melihat hubungannya seperti ini. Misalnya hubungan antara produk kategori ya, kategori produk atau disebut bahasa Inggris hubungan product lines dengan produk apa, kita klik ininya, nah ini kelihatan kan hubungannya produk lain dan produk. Kalau seperti ini berarti many yang di sini, ini one di sini, jadi one to many. Ini adalah order details, kita klik, kita taruh di atas nih, di atas sama sekali ya, supaya kelihatan ke bawah. Nah, ini hubungannya, ini juga hubungannya ini. Nah, kita cek lagi yang ininya. Ini diagram ini didapat dari website yang dimana kita tempat mendownloadnya. Ini PDF-nya bisa kalian download ya. Produk order details dengan orders. Kita ke sini order details dengan orders. Ordersnya kan di bawahnya kita ke atas, kita drag sedikit, kita drag lagi. Nah ini orders. Ingat orders ini bagian atas, ini order date, tanggal orders, ini bagian bawah ya. Kalau kita melihat di form yang kita lihat, ini adalah dibuat nanti dengan menggunakan front end, sedangkan kita sedang melakukan back end. Oke, kita ke sini lagi, ini. Oke, kita sekarang ke employee. Employee bisa kita letakkan di sini. Kemudian ini adalah payment. Kemudian ini adalah customer. Nah, ini adalah office di mana employee bekerja. Employee itu staf karyawan di perusahaan. Nah, ini bisa kita letakkan di sini. Nah, berarti kita ke ataskan ya. Nah, kita lihat supaya tidak overlap bagaimana nih. Oh, employee di situ, customer di tengah ya. Employee kita letakkan di sini. Customer di tengah supaya tidak overlap, saling tumpang tindih nih. Nah, berarti nanti kita lihat customer dengan orders, kita lihat. Nah, itu ada customer numbers dengan customer number. Jadi ada hubungannya ya antara ini, field ini dengan field ini. Di sini field-nya disebut dengan field tamu atau dalam bahasa Inggris customer number ini adalah merupakan foreign key dari table orders. Sedangkan di sini kalau kalian lihat ada kuncinya berarti di sini disebut dengan primary key dari table customer. Sudah, kemudian ini ada payment. Kita taruh sini supaya kelihatan. Ini office adalah tempat nih di mana employee tadi bekerja. Nah, ini sudah selesai. Jadi modelnya sudah kita buatkan. Nah, jadi demikian caranya ya membuat modelnya. Dari kita melakukan reverse engineer. Jadi ada dua yang kita lakukan di video ini adalah yang pertama kita mengimport dari link yang ini yang nanti Bapak atau saya letakkan di dalam description di video ini ya. Kemudian setelah kita mendapatkan tabelnya lalu kita melakukan reverse engineer. Oke. Demikian video kali ini. We see you again in the next video. Assalamualaikum.